Om Swastiastu. Selamat pagi pada Ibu Resti dan juga teman-teman sekalian. Jadi kita kembali lagi pada mata kuliah pengantar bisnis. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan. Jadi nanti akan dari kita sendiri, dari teman-teman atau rekan-rekan saya akan memaparkan sebab-sebab pada pengelolaan keuangan tersebut. Dan terlebih dahulu lebih baik kita memperkenalkan diri pada masing-masing. Jadi silakan untuk slide selanjutnya. Nah, perkenalan akan dimulai dari saya sendiri. Pertama, saya atas nama KDI Yuda Rimbawa dengan NIM 2017 05 10 49. Dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Satyadadi Saputra dengan NIM 2017 051 036. Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Megi Dwi Cahyani dengan NIM 2017 05 10 43 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Wahid Pranarta dengan NIM 2017 05 1053 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Raheli Haris Juliadi dengan NIM 2017 05 1059. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih pada teman-teman sekalian. Jadi silakan dilanjutkan slide-nya. Nah, untuk pertama di sini di slide itu kita ada subbab. Yang pertama itu mengenai uang dan lembaga keuangan. Yang kedua itu mengenai pengertian dan pentingnya akuntansi. Yang ketiga mengenai manajemen keuangan. Keempat mengenai laporan keuangan. Dan yang terakhir mengenai analisis laporan keuangan. Selanjutnya. Nah, untuk pertama uang dan lembaga keuangan. Untuk materi ini kita yang membawakan adalah saya sendiri kebetulan. Jadi pada uang dan lembaga keuangan ini kita akan membahas itu ruang lingkup uang dan lembaga keuangan secara mungkin enggak terlalu menyeluruh juga. Silakan dilanjutkan. Nah, kita beranjak ke what is money? Apa itu uang? Dari berbagai sumber saya sudah merangkum ada dua pandangan yang mengartikan apa sih itu uang. Yang pertama dari menurut ilmu ekonomi tradisional. Nah, dalam ilmu ekonomi tradisional, uang itu didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda atau apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Nah, dari segi ilmu ekonomi modern sendiri, uang itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Nah, dari kedua pandangan tersebut, kita dapat simpulkan uang itu disebut sebagai alat pembayaran. Oke, lanjut. Ada yang menyatakan bahwa money is like a blood. Jadi uang itu seperti darah. Nah, pada peran uang dalam perekonomian, memang uang itu disangkut parukan seperti darah itu sendiri, darah dalam manusia. Jadi peran uang dalam perekonomian dapat diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Tanpa darah, manusia seakan-akan hendak mati. Nah, kekurangan uang bagaikan kekurangan darah juga gitu, yang mengakibatkan gairah hidup menurun dan lemah, yang pada akhirnya manusia menjadi sakit-sakitan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada nih fungsi-fungsi uang. Fungsi-fungsi uang. Sebenarnya di sini ada fungsi secara asli dan juga fungsi secara turunan. Nah, fungsi secara asli itu yang warna ungu, yang sebelah kiri sih dari bagian saya, dan fungsi secara turunan itu di sebelah kanan saya, yang berwarna hijau. Nah, kita bahas satu-satu. Fungsi asli dulu. Nah, uang itu dikatakan sebagai alat tukar atau medium of change.
Nah, hal ini mengandung arti bahwa dengan uang orang akan melakukan pertukaran, tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Nah, biasanya kalau orang-orang zaman dulu itu kan menukarkannya dengan barang atau bisa disebut sebagai barter. Akan tapi pada sekarang itu uang itu bertindak sebagai alat tukar yang sah. Terus yang kedua itu sebagai satuan hitung atau unit of account. Nah, uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan nih, menunjukkan besarnya kekayaan dan juga dapat menghitung besar kecilnya pinjaman. Terus yang ketiga itu sebagai penyimpan nilai atau store of value. Nah, dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Terus kita beranjak ke fungsi turunannya. Sebagai alat pembayaran. Nah, pada bagian ini guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Hampir sama sih sebagai alat tukar yang pada fungsi asli tersebut. Terus sebagai alat meningkatkan status sosial. Nah, ini penting juga nih. Kan biasanya kalau orang-orang yang memiliki uang dengan jumlah banyak, harta melimpah, tentu akan dipandang sebagai orang yang memiliki status sosial tinggi. Kan bisa kita lihat di masyarakat kita sendiri kan, kayak gitu. Terus sebagai penimbun kekayaan. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan masa depan. Itu yang disebut sebagai penimbun kekayaan. Terus sebagai pemindah kekayaan juga bisa. Jadi seseorang yang hendak pindah dari suatu ke tempat misalnya, dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Terus yang terakhir sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang itu ketika nilai uang stabil ya, orang akan bergairah untuk melakukan investasi. Nah, dengan adanya investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Maka itu disebut sebagai pendorong adanya kegiatan ekonomi. Lanjut. Jenis-jenis uang. Oke, jenis-jenis uang itu dapat dikelompokkan tiga ya, berdasarkan peredaran di masyarakat, terus berdasarkan bahan pembuatan, dan juga berdasarkan nilainya. Oke, yang berdasarkan peredaran di masyarakat itu dibagi menjadi dua, ada uang kartal dan uang giral. Jadi uang kartal itu adalah uang alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang-uang yang kita gunakan sekarang ini kalau uang receh, logam maksudnya uang kertas yang ada di gambar itu merupakan uang kartal. Jadi uang-uang yang biasa kita gunakan sehari-hari. Terus ada uang giral. Nah, uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Kalian kan pasti memiliki simpanan di bank kan, dan itu kan nggak berbentuk dulu kan, masih maya lah, nggak berbentuk secara nyata. Nah, itu yang disebut sebagai uang giral. Terus berdasarkan pembuatannya, ada dua jenis juga, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam ya sesuai dengan bahan pembuatannya, yaitu menggunakan logam itu sendiri. Terus uang kertas itu ya bahannya kertas. Tapi nggak kertas yang kita kenal, nggak ada kertas khusus yang digunakan untuk membuat uang itu sendiri. Terus berdasarkan nilainya, itu ada uang penuh atau full bodied money dan uang tanda atau token money. Jadi uang penuh itu adalah nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Maksudnya gimana? Jadi dalam uang itu kan misalnya uang logam ada nilai intrinsiknya nih. Kan uang logam misal terbuat dari emas. Nah, nilai misalnya contohnya uang 500 nih, kan ada nominal Rp500 dan ada bahannya itu emas. Nah, nilai intrinsiknya, nilai bahannya emas itu sendiri itu senilai 500 sama dengan nilai yang ada tertera di uang tersebut. Itu yang namanya uang penuh. Sama nilainya nilai bahan dan juga nilai yang tertera di atas uang tersebut sama. Kayak gitu. Terus kalau uang tanda itu apabila nilai yang tertera di atas uang itu lebih tinggi daripada nilai bahannya yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Kayak gitu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, kalau tadi kita udah ada penggambaran tentang uang walaupun nggak terlalu jelas ya, maksudnya nggak terlalu meluas banget. Kita langsung berlanjut aja kepada lembaga keuangan. Itu ada 3 sih dari yang saya baca-baca dari beberapa sumber, itu ada lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan juga lembaga keuangan internasional. Oke, lanjut. Nah,
Yang pertama, lembaga keuangan perbankan. Dibagi menjadi 4 berdasarkan bentuk kegiatan, bentuk hukum, kepemilikan, dan organisasi. Jadi saya sebelum menjelaskan itu, saya ingin cerita sedikit saja. Kebetulan saya nggak terterakan di slide bahwa latar belakang lahirnya bank itu adalah kira-kira pada tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia yang telah dikenal semacam bank. Pada zaman itu kuil-kuil di Babilonia itu ya telah lama mendirikan sebuah kredit usaha mikro, di mana fungsi kuil-kuil bangsa Yunani kuno itu adalah sebagai safe deposit box atau tempat penyimpanan barang-barang berharga milik pemuja kuil tersebut. Nah, bank ini meminjamkan emas dan juga perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan dikenal sebagai Temples of Babylon. Nah, sesudah zaman Babylon, itu tahun 500 sebelum Masehi, menyusul di Yunani didirikan semacam bank, dikenal dengan Greek Temple, yang menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanan serta meminjamkan kembali kepada masyarakat. Nah, pada saat itulah muncul bankir swasta pertama. Operasinya itu meliputi pertukaran uang dan segala macam kegiatan bank. Itu sedikit sejarah dari kemunculan bank. Kita lanjut ke jenis-jenis ya, langsung ke jenis bank berdasarkan bentuk kegiatan. Itu ada bank sentral, bank umum, bank, dan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Bank sentral itu apa? Bank sentral itu atau bisa dikatakan bank pusat ya. Bank Sentral Indonesia apa sih? Ya BI, Bank Indonesia. Jadi bank sentral itu adalah bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Terus ada bank umum. Kalau bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terakhir ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oke, next ke bentuk hukum. Ada PT atau perseroan terbatas, koperasi, dan firma. Nah, PT ini bukan perusahaan yang kalian kenal ya, yang produksi manufacturing itu bukan, tapi ada bank yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Itu contohnya itu kan BCA kan. BCA itu kan merupakan PT BCA atau Bank Sentral Asia. Terus ada koperasi itu ya kalian tahu lah koperasi kayak gimana. Ada logo koperasinya, dan firma itu kayak kita udah belajar deh firma itu kemarin apa. Itu kan ada penjelasannya. Terus ada bank berdasarkan kepemilikan. Nah, berdasarkan kepemilikan itu ada bank milik negara, bank swasta, bank koperasi, dan bank syariah, dan serta bank milik pemerintah daerah. Bank milik negara sama bank pemerintah daerah itu dibedakan ya, nggak disatukan karena yang berbeda gitu. Kalau bank milik negara ya pastinya emang sebagian besar sih sahamnya itu dimiliki oleh negara. Misalnya apa? Bank Mandiri, Bank BNI, BRI gitu. Terus bank swasta ya pasti kepemilikannya itu ada orang bukan dari pemilikan negara atau orang berdiri sendiri. Contohnya ya BCA, Bank Lipo, dan lain-lain. Nah, ada disebut sebagai bank koperasi juga. Bank koperasi beda sama koperasi. Kalau bank koperasi itu sesuai penjelasan di buku itu merupakan bank yang modalnya itu berasal dari perkumpulan koperasi-koperasi. Misalnya itu Bank Bukopin. Bank milik daerah, pemerintah daerah merupakan bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah satu. Misalnya BPD Jawa Barat. Terus bank terakhir bank syariah. Kalau bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya itu menjalankan 3 prinsip syariah, yaitu mudarabah, murabahah, dan musyarakah. Sejujurnya saya agak kurang paham juga sih tentang bank syariah ini, karena ya bagi saya agak terlalu rumit untuk dimengerti. Kalian bisa cari juga referensinya itu di internet mengenai bank syariah ini. Terus yang terakhir ada berdasarkan organisasi ya. Nah, untuk organisasi ini ada 3 ya, unit banking, branch banking, sama korespondensi banking. Kalau unit banking itu merupakan bank yang hanya mempunyai satu organisasi dan tidak mempunyai cabang di daerah lainnya. Terus kalau branch banking itu adalah bank yang mempunyai cabang-cabang di daerah lain.
Terus yang kalau korespondensi itu adalah bank yang melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen ekspor atau impor dan kegiatan pokoknya itu berada di luar negeri. Lanjut. Oke, lembaga keuangan bukan bank. Ada 7 ya, 7. Asuransi, perusahaan asuransi. Kayaknya kita udah tahu sih asuransi itu kayak apa ya, perusahaan-perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu sesuai pengertiannya adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian. Terus ada KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Ini beda lagi. Koperasi Simpan Pinjam itu adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Ada bursa efek atau pasar modal. Nah, kalau bursa efek pasar modal, kalian pasti tahu itu tempat jual belinya saham-saham perusahaan-perusahaan, merupakan sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek. Itu nama gaulnya, itu efek. Nah, perusahaan yang sudah terdaftar di bursa tersebut. Kalian kalau mau beli saham bisa di pasar modal. Terus ada perusahaan anjak piutang. Nah, ini juga saya agak kaget, baru tahu juga sih ada perusahaan anjak piutang. Jadi perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang. Jadi segala piutang-piutang itu diurus oleh perusahaan anjak piutang. Ada perusahaan modal ventura juga. Kalau perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan. Terus ada pegadaian. Nah, kalau pegadaian kalian pasti tahu juga adalah suatu usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan benda bergerak atau barang bergerak. Yang terakhir ada perusahaan sewa guna atau leasing, bahasa Inggrisnya. Adalah pembelian secara angsuran, namun sebelum angsuran selesai atau lunas, hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. Lanjut. Kita ke lembaga keuangan internasional. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 yang saya ketahui sih. Jadi yang pertama itu ada Bank Dunia atau World Bank. World Bank adalah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Nah, kita kan dulu Indonesia masuk ke dalam negara berkembang kan. Pada saat itu kan Indonesia membutuhkan modal. Nah, kalau Indonesia membutuhkan modal ya di sini di Bank Dunia ini kayak gitu. Terus ada IMF atau International Monetary Fund. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Dana Moneter Internasional. Nah, ini merupakan organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Agak lebih kompleks sih kalau IMF ketimbang ke Bank Dunia. Terus ada Bank Pembangunan Asia atau dalam bahasa Inggrisnya Asian Development Bank, ADB. Adalah sebuah bank internasional yang berkantor pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Oke, untuk selanjutnya itu mengenai pengertian dan pentingnya akuntansi itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan submateri yang kedua, yaitu mengenai pengertian dan pentingnya akuntansi ini. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari kan mengenai pengertian dan pentingnya tujuan ataupun pentingnya akuntansi ini. Nah, saya akan menjelaskan atau mengulang kembali mengenai pengertian akuntansi dan pentingnya akuntansi. Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa definisi akuntansi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu
sudut pandang kegiatan akuntansi, yang kedua sudut pandang kegunaan akuntansi. Nah, kegiatan yang pertama itu sudut pandang dari kegiatan akuntansi. Nah, dinyatakan bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Sedangkan dari sudut pandang kegunaan akuntansi, dinyatakan bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Nah, dari uraian berdasarkan kedua sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pelaporan, pencatatan, dan pengukuran yang terdapat pada transaksi ekonomi dari suatu perusahaan ataupun organisasi yang digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan informasi tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini kan menjelaskan mengenai tujuan dan proses akuntansi itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan utama akuntansi kan adalah untuk menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi atau economic entity kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak-pihak di dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak di luar perusahaan. Nah, jadi intinya tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi laporan keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Nah, untuk menghasilkan informasi ekonomi tersebut, perusahaan perlu menciptakan metode pencatatan, penggolongan, analisis, dan pengendalian transaksi, serta kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Nah, metode tersebut disebut dengan siklus atau proses dalam akuntansi. Nah, proses akuntansi itu sendiri itu meliputi yang pertama ada pencatatan atau recording, yang kedua ada pengelompokan atau classification, yang ketiga ada pengiktisaran atau summarizing, yang keempat ada pelaporan atau reporting, yang terakhir ada penafsiran atau analyzing. Nah, saya akan menjelaskan yang bagian pertama itu mengenai pencatatan atau recording. Nah, pada tahap ini, setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu, di dalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Nah, tiap catatan itu harus ditunjang oleh dokumen sumbernya, yang berupa nota, faktur, kwitansi, bukti memorial, dan lain-lain. Nah, pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu pencatatan transaksi dalam buku jurnal dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar. Nah, ya. Tahap selanjutnya yaitu pengelompokan atau classification. Nah, pada tahap ini menunjukkan bahwa aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokkan menurut kelompok akun yang ada, yaitu kelompok akun aset, akun kewajiban, akun likuiditas, akun pendapatan, dan akun beban. Nah, proses selanjutnya itu pengiktisaran atau summarizing. Nah, pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan sisi kredit. Nah, maka dari itu bahwa secara berkala semua transaksi yang sudah dicatat dikelompokkan atau disajikan secara rigat dalam daftar tersendiri yang disebut neraca saldo. Nah, yang tahap selanjutnya itu pelaporan atau reporting. Nah, pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan ringkasan dari hasil peringkasan. Nah, laporan disusun secara sistematis untuk dapat dipahami dan dapat diperbandingkan serta disajikan secara lengkap. Nah, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, tahap yang terakhir adalah penafsiran atau analyzing. Nah, pada tahap ini merupakan lanjutan dari proses akuntansi secara teknis, yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan formula tertentu, sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahannya untuk suatu organisasi. Lanjut. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai pentingnya akuntansi. Nah, kita kan sudah mengetahui karena bahwa akuntansi itu ditujukan agar dapat menyediakan suatu laporan keuangan yang sesuai atau akurat supaya dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan. Nah, akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan. Nah, akuntansi memiliki fungsi sebagai penyedia informasi yang bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, informasi keuangan akuntansi biasanya digunakan untuk analisa terhadap suatu laporan keuangan supaya diperoleh gambaran posisi keuangan dan perkembangan usaha dari suatu perusahaan maupun organisasi. Nah, maka akuntansi sangatlah berperan karena akuntansi merupakan sumber informasi keuangan dari suatu perusahaan. Nah, bagian dalam sebuah akuntansi yang biasa disebut sebagai siklus akuntansi itu sendiri menyediakan berbagai macam transaksi yang terjadi setiap harinya di dalam sebuah perusahaan. Nah,
Berbagai transaksi dalam sebuah perusahaan tersebut dicatat secara berurutan dan dilakukan secara rutin oleh seorang akuntan. Nah, data dari pelaporan akuntansi akan dikumpulkan dan akan digunakan sebagai evaluasi atau pengambilan keputusan atas kinerja sebuah perusahaan tersebut. Nah, data akuntansi itulah yang akan mencerminkan kinerja suatu kerja serta posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, pemilik perusahaan juga dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan periode lalu dengan periode yang sedang berjalan, sehingga memudahkan pemilik perusahaan mengetahui apakah sebuah bisnis yang dijalankan berkembang atau tidak. Nah, jika perusahaan tidak berkembang, maka akan semakin mudah dalam peninjauan dan analisis yang membuka peluang manajemen mengenali masalah dalam sebuah perusahaan. Nah, setelah melakukan analisis bisnis, pemilik perusahaan juga dapat menggunakan akuntansi untuk membuat anggaran dan perkiraan untuk perencanaan bisnis. Nah, keuangan perusahaan bulan lalu bisa digunakan sebagai acuan perusahaan untuk membuat anggaran dan rencana bisnis untuk periode mendatang. Nah, maka dari itu, akuntansi sangatlah penting dalam sebuah perusahaan, karena selain akuntansi menyajikan informasi keuangan sebuah perusahaan secara terperinci, akuntansi juga dapat dijadikan alat untuk menganalisis bisnis suatu perusahaan dengan melihat laporan keuangan perusahaan. Nah, dengan melakukan perencanaan bisnis yang tepat berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tersebut, dapat dijadikan penghubung dengan pihak eksternal seperti pemasok, investor, atau pemerintah, dan pengambilan keputusan investasi untuk perusahaan dalam jangka yang pendek maupun jangka yang panjang berdasarkan data laporan keuangan perusahaan tersebut. Lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai manajemen keuangan. Lanjut. Baik, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah pada kemudian hari. Di sini materi bahasan kita yang pertama adalah mengenai tujuan manajemen keuangan, yang kedua adalah fungsi manajemen keuangan, dan yang terakhir adalah prinsip manajemen keuangan. Lanjut. Baik, untuk tujuan manajemen keuangan, yang pertama adalah menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan untuk keperluan pengeluaran lainnya. Yang kedua adalah memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan dan dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam oleh perusahaan tersebut. Yang keempat adalah memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang ada dan dapat digunakan dalam waktu jangka panjang. Lanjut. Tujuan manajemen selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Selanjutnya adalah mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham. Dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin pada pemegang saham, tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi pada perusahaan tersebut. Tujuan adalah mengurangi resiko operasional. Keputusan tepat dapat dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap risiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Yang selanjutnya adalah memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan memegang peran penting dalamnya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan dalam persaingan perusahaan. Yang terakhir adalah mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisir seminimal atau sedemikian rupa. Lanjut. Baik, di sini selanjutnya adalah mengenai fungsi manajemen keuangan. Terdapat beberapa fungsi manajemen keuangan. Yang pertama adalah planning, yaitu atau perencanaan, di mana di sini maksudnya adalah merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, dan merencanakan arus kas. Yang kedua adalah budgeting.
Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ketiga adalah controlling atau mengkontrol, yaitu melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Dan selanjutnya adalah auditing. Auditing merupakan proses pemeriksaan keuangan, di mana pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kadar akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana-dana yang digunakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah reporting. Reporting merupakan proses pelaporan keuangan, mana melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Baik, untuk slide selanjutnya. Baik, yang materi terakhir itu mengenai prinsip manajemen keuangan. Di sini terdapat beberapa prinsip manajemen keuangan, di antaranya yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Yang kedua adalah konsistensi. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten, bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan. Tapi dengan adanya pergantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Yang ketiga adalah kelangsungan hidup. Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan juga harus mempunyai strategi keuangan yang tepat untuk majukan perusahaannya. Lanjut. Yang keempat adalah transparansi. Perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitasnya dengan orang-orang yang berkepentingan. Keuangan yang akurat, lengkap, dan rapi dapat diakses dengan mudah oleh stakeholder yang berkepentingan. Yang kelima adalah standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama, yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntansi yang sama. Yang keenam adalah integritas. Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkap dan seakurat mungkin. Yang terakhir di sini adalah pengelolaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin dana yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan telah dibuat sebelumnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu ke subbab selanjutnya yaitu laporan keuangan. Nah, sebelumnya kita sudah sering mendengar laporan keuangan dan kita sudah sempat mempelajari apa itu laporan keuangan pada mata kuliah yang sudah pernah kita lalui. Nah, di sini saya akan mengulas kembali mengenai laporan keuangan. Jadi, menurut standar akuntansi keuangan tahun 2002, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi yaitu neraca, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti misalkan sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, dan juga catatan, juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misalkan informasi keuangan segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Nah, selanjutnya dalam penyusunan laporan keuangan kita membutuhkan hal-hal berikut. Jadi hal-hal berikut sangat dibutuhkan untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Yang pertama yaitu adalah kita harus mengetahui pendapatan dan pengeluaran dari suatu perusahaan, di mana pendapatan dan pengeluaran tersebut sangat penting kita ketahui dalam menyusun laporan keuangan, terutama yaitu adalah penyusunan laba rugi. Kemudian di sini kita juga harus mengetahui yaitu penjualan, nota kredit, laporan bank, salinan faktur penjualan, serta faktur-faktur lainnya. Jadi segala hal transaksi yang ada di suatu industri atau perusahaan itu harus kita ketahui dan harus kita catat untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan benar yang dapat menggambarkan suatu keadaan keuangan yang ada di suatu perusahaan. Nah, kemudian ada pun tahapan penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini tahapan penyusunan laporan keuangan yaitu yang pertama yaitu bukti-bukti pembukuan. Apa sih itu bukti-bukti pembukuan? Yaitu seperti yang kita ketahui, di dalam suatu perusahaan itu tentu kita ada yang namanya bukti-bukti pembukuan atau suatu bukti transaksi. Jadi di suatu perusahaan itu
akan melakukan sebuah transaksi, baik itu melakukan penjualan, pembelian, pembayaran, dan lain sebagainya. Ataupun itu penyusutan atau pembayaran asuransi, dan lain sebagainya. Itu merupakan bukti-bukti pembukuan yang harus kita catat. Karena bukti-bukti tersebut sangat kita butuhkan di dalam penyusunan laporan keuangan. Karena kita akan menggambarkan posisi keuangan yang ada di suatu perusahaan. Nah, bukti-bukti pembukuan tersebut nanti akan dicatat yaitu di buku jurnal atau yang sering kita sebut atau yang kita kenal yaitu adalah jurnal umum. Nah, di samping itu juga dicatat yaitu pada buku pembantu. Nah, pada umumnya itu dicatat dalam buku jurnal atau jurnal umum diposisikan sesuai debit dan kreditnya. Apakah kasnya itu pada posisi debit ataupun kasnya itu pada posisi kredit. Itu harus disesuaikan sesuai transaksi yang ada. Begitupun juga dengan transaksi yang lainnya, itu harus benar dan diinterpretasikan sesuai dengan debit kredit dan keadaan di transaksi tersebut. Nah, kemudian setelah kita membuat buku jurnal atau jurnal umum, kita harus memposting jurnal-jurnal umum itu ke dalam buku besar. Jadi kita akan mengkelompokkan akun-akun yang sudah ada. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai buku. Mohon maaf lagi di sini saya ulang, yaitu buku besar. Jadi buku besar itu kita akan memposting yaitu akun-akun yang ada di jurnal umum tersebut. Misalkan nih di sini ada akun kas. Jadi kita akan mengelompokkan akun kas yang ada di di jurnal umum sesuai dengan debit kredit yang ada. Jadi kita akan memposting ke dalam buku besar tersebut. Nah, ketika kita sudah membuat buku besar, barulah kita bisa membuat yaitu laporan keuangan yang terdiri dari neraca, dari laporan laba rugi, dan termasuk juga laporan arus kas. Nah, setelah itu baru kita bisa menyusun laporan keuangan yang kita buat. Nah, selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Jadi tujuan laporan keuangan itu sangat banyak. Namun di sini secara umum, menurut PSAK 2 tahun 2004, tujuan laporan keuangan untuk tujuan umumnya yaitu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, jadi penyusunan laporan keuangan ini tidak hanya bermanfaat bagi pemilik perusahaan saja, namun di sini juga sangat bermanfaat bagi manajer yang ada di suatu perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi dengan laporan keuangan yang ada itu misalkan mengalami laba ataupun mengalami rugi, jadi manajer bisa mengambil suatu keputusan dari sana. Atau ketika melihat neracanya seperti apa, manajemen juga bisa mengambil keputusan dari laporan keuangan tersebut sesuai dengan keadaan keuangan yang ada di suatu perusahaan. Di samping itu tidak hanya manajer, karyawan pun juga membutuhkan transparansi laporan keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Dan juga para investor, para peminjam juga membutuhkan laporan keuangan ini. Jadi laporan keuangan ini dibutuhkan oleh segala lini yang berkaitan dengan perusahaan untuk mengetahui keadaan keuangan yang ada di suatu perusahaan tersebut. Nah, biasanya laporan keuangan ini juga kita ketahui yaitu menggambarkan aktiva yang ada di suatu perusahaan, kemudian kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, serta arus kas yang ada di suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini ada pun isi dari laporan keuangan yang pertama yaitu adalah yang sudah kita bahas tadi yaitu adalah neraca. Jadi neraca di sini akan menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban dan modal perusahaan. Jadi di neraca ini kita sering mendengar kata yaitu tentang balance atau apakah kekayaan sama dengan utang atau sama dengan utang plus modal seperti itu. Jadi seperti persamaan umum akuntansi. Jadi pada neraca ini kita akan melihat yaitu adalah kewajibannya itu berapa saja, modal perusahaan berapa saja, serta harta-harta yang dimiliki perusahaan itu apa saja, apakah sudah balance atau tidak. Nah, di neraca ini bisa kita lihat. Kemudian ada perhitungan laba, yaitu adalah menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi di dalam satu periode tertentu, misalkan dalam 1 bulan
Itu misalkan ada suatu perusahaan menghitung 1 bulan untuk laba ruginya. Jadi kita bisa mengetahui dari laporan keuangan apakah pada bulan tersebut perusahaan mengalami untung atau mengalami rugi. Jadi kita bisa mengetahui dari perhitungan laba rugi dari laporan keuangan. Kemudian ada laporan arus kas yang menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan dan investasi selama periode yang bersangkutan di suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada CLAK. Nah, CLAK ini adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu yang menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan suatu perusahaan. Nah, demikian isi dari laporan keuangan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu mengenai analisis laporan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Nah, setelah kita mengetahui tentang laporan keuangan itu sendiri, kita juga harus mengetahui apa itu analisis laporan keuangan. Berikut saya akan menjelaskannya. Next. Nah, jadi analisis laporan keuangan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi dari laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya menjadi suatu laporan keuangan yang berisikan informasi yang sebenarnya atau lebih mendalam. Next. Nah, adapun tujuan dari laporan keuangan itu sendiri, yang pertama itu mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang. Yang kedua, menilai kinerja bisnis pada tahun berjalan. Yang ketiga, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan perusahaan lain atau dengan pesaing. Yang keempat, yaitu mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih menguntungkan. Dan yang kelima yaitu memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan atau menentukan ramalan yang akan terjadi di masa depan, apakah adanya kemajuan atau kemunduran. Next. Baik, dalam metode analisis laporan keuangan, di sini saya menyebutkan 2 jenis metode. Yang pertama itu metode analisis horizontal, yang kedua metode analisis vertikal. Next. Nah, dalam metode analisis horizontal itu merupakan suatu metode yang membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama dengan periode yang berbeda. Nah, pos-pos yang dimaksud yaitu seperti pendapatan. Nah, sedangkan periode yang berbeda yaitu misalkan periode tahun 2019 dengan periode tahun 2020. Sebagai contoh, sebuah perusahaan PT ABC pada tahun 2019 memiliki pendapatan sebesar Rp625.500.000 dan pada tahun 2020 memiliki pendapatan sebesar Rp575 juta. Maka dalam hal ini perlu melakukan analisis horizontal dengan mencari persentase perubahan pendapatan pada periode tahun 2019 ke tahun 2020 dengan cara dalam kurung pendapatan tahun 2020 dikurangi dengan pendapatan 2019 per pendapatan 2019, sehingga kita dapat menghitung bahwa Rp625.500.000 dikurangi dengan Rp575 juta per Rp575 juta, sehingga hasil yang kita dapat yaitu 8,78%. Maka terdapat penurunan dari PT ABC sebesar 8,78% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Next. Nah, baik, untuk analisis vertikal merupakan suatu analisis yang digunakan untuk membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda dalam satu laporan keuangan dan pada periode yang sama. Jadi tadi kalau horizontal itu pos-pos yang berbeda, sedangkan vertikal ini pada pada laporan pada metode horizontal menggunakan pos-pos yang sama, sedangkan pada vertikal menggunakan atau membandingkan pos-pos yang berbeda pada periode yang sama. Sebagai contoh, PT ABC memiliki
total aset lancar sebesar 10 juta dan memiliki utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun sebesar 5 juta rupiah pada tahun 2020. Maka analisis yang digunakan yaitu membandingkan dua pos dalam satu laporan keuangan, yaitu total aset lancar dan juga utang jangka pendek perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi di sini menggunakan rumus rasio likuiditas lancar, maka total aset lancar per utang jangka pendek, sehingga kita dapat menghitung bahwa 10% per 10 juta rupiah per 5 juta rupiah dikali 100%, maka hasil yang kita dapat yaitu 2. Dengan current ratio, jika kita bandingkan angkanya di atas 1, kan kita mendapat hasil 2 nih, maka perusahaan terbilang aman dan mampu melunasi hutang lancar dan hutang jangka pendeknya. Next. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kembali kepada teman-teman semua dari kelompok penyaji khususnya telah menjelaskan materinya masing-masing, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi kami, dan kepada Ibu dosen juga, Ibu Riesti, terima kasih. Nah, apabila kalian ada pertanyaan atau hal yang mengganjal di pikiran kalian tuh, nanti bisa kalian tanyakan di sesi diskusi di e-learning Undiksa. Nah, untuk itu akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.